memang seperti sudah kita umumkan ya, dan sudah dijelaskan melalui televisi, radio, koran. Atau kita bicara di ini aja? Itu aja deh. Ini jadi begini. Pakai pres aja itu, masa nggak disediakan? Sana. Saja Pak ya. Situ aja. Sorry, boleh tolong? Siap. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita menyaksikan bersama-sama Bapak Presiden didampingi juga dengan Ibu Ani SBY dan beberapa menteri telah datang ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk menunaikan salah satu kewajiban seorang warga negara, yaitu menyampaikan SPT, ya, surat ya, yang bertempat tinggal di Indonesia. Tidak perlu harus warga negara. Warga negara asing pun kalau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun, wajib hukumnya untuk membayar pajak penghasilannya dan kemudian memasukkan SPT-nya. Ya, SPT itu adalah bentuk laporan bagaimana dia menghitung pajak dia, yang kemudian uangnya ditransfer oleh yang bersangkutan sendiri melalui bank. Ya. Jadi tadi itu seperti saudara-saudara lihat, tidak ada Bapak Presiden bawa uang bayar di loket, bukan. Beliau itu bayar melalui bank. Tetapi kita sudah umumkan sejak beberapa minggu yang lalu, paling lambat SPT-nya itu sudah harus masuk tanggal 2 April sebenarnya, kalau SPT-nya. Tetapi pembayaran pajak penghasilannya sudah harus disetor paling lambat tanggal 23 Maret, jadi 2 hari lagi. Ya. Nah, dengan ditunaikannya ya kewajiban Bapak Presiden sebagai warga negara kepada negara, maka kita tentu saja sangat berharap bahwa melalui liputan media juga kemudian mengingatkan kepada para pejabat di negara ini, ya, para pegawai negeri, juga masyarakat luas yang belum punya NPWP, buru-burulah melapor untuk memperoleh NPWP kalau memenuhi syarat. Ya. Setiap orang pribadi kecuali wanita yang kawin dan memilih ikut NPWP suaminya, boleh juga sendiri, boleh. Nah, itu kalau memperoleh penghasilan paling sedikit 13,2 juta setahun ya, berarti 1,1 juta sebulan rata-rata, itu wajib memiliki NPWP ya, dan wajib menyampaikan SPT untuk menunjukkan bahwa penghasilan dia laporkan. Kalau penghasilannya 3 macam, tiga macamnya dilaporkan. Ya, kemudian ada pengurang-pengurangnya itu nanti, ya, sehingga bisa diketahui berapa pajak dia yang terhutang, berapa yang sudah dipotong, berapa lagi yang harus dia bayar. Nah, SPT-nya sendiri, formulirnya kita sudah bikin makin sederhana. Ada 2 macam sekarang SPT itu, yang satu untuk yang punya penghasilan beberapa macam, yang satu yang punya penghasilan 1 macam. 1 lembar saja, ya, setiap orang bisa mengisinya, ya. Sehingga itu merupakan tidak lagi menjadi alasan bahwa mengisi SPT itu sulit, itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 30 tentang
peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Itu pada pasal 2 butir T dikatakan setiap pegawai negeri wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Satu-satunya hal di luar disiplin teknis yang diatur di dalam PP nomor 30 itu. Oleh karena itu, tentu saja tidak langsung nanti 30 Maret, kita akan berikan waktu, ya kan, ya, nanti akan kita cek, paling tidak para pejabat, ya kan, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, kita sedang melis nama-namanya dan rasanya sudah selesai. Kita akan lihat dalam 1-2 bulan ini, kalau belum punya NPWP atau tidak memasukkan SPT, kita akan laporkan ke atasan kantornya masing-masing. Untuk eselon 1 dan pejabat negara, ya tentu selain ke atasannya masing-masing itu ya ke presiden. Ya. Nah, ini juga semua upaya ini sejalan dengan program ekstensifikasi yang sedang kita jalankan. Baik itu yang sudah dijalankan di Jakarta melalui pendekatan property base, ya, dan professional base, kita juga sudah mulai menjalankan program ekstensifikasi melalui pendekatan karyawan dan manajemen di perusahaan-perusahaan. Saya 2 minggu lalu ke Surabaya, ke sebuah perusahaan pabrik rokok kretek, terharu juga melihat ratusan buruh linting rokok kretek melambaikan kartu NPWP. Nah, di sana saja orang memiliki NPWP, mudah-mudahan di Jakarta orang malu kalau tidak punya NPWP. Ya, katanya orang Indonesia itu budaya malunya masih ada, kita lihat saja. Jangan-jangan sudah tidak punya, nggak tahu saya. Ya kan? Nah, saya kira gitu. Tidak boleh aparat pajak. Nah, itu dia pasal 34. Ya, dengan BPK itu. Di undang-undangnya dikatakan setiap pejabat pajak tidak boleh membocorkan, menjelaskan data seorang wajib pajak. Bapak Presiden datang sebagai pribadi warga negara menyampaikan kewajiban menunaikan kewajiban pajaknya, maka menurut pasal 34 itu kami tidak boleh menjelaskannya. Ya. Jadi sayang sekali tidak bisa kita lakukan. Pejabat eselon 1 sampai dengan 4 yang belum punya NPWP itu bisa dijelaskan berapa sampai? Jangan sekarang, saya katakan tadi tunggulah, kasih waktu 2 bulan gitu dari akhir Maret, nanti dikatakan terlalu kurang berperi kemanusiaan. Berilah waktu. Karena apa? Membayar pajak itu bisa juga terlambat, tapi bayar dendanya gitu. Ya, kalau kalau dia bersedia bayar denda, ya kita kasih waktulah. Ya, tunggu saja, nanti akan kita umumkan juga. Penerimaan dari pajak penghasilan ini berapa, Pak? Dari pajak apa? PPH. PPH ini. PPH itu merupakan penerimaan terbesar kita. Ya, memang PPH itu ada yang namanya pajak penghasilan badan. Ya, artinya perusahaan itu. Ya. Ada juga pajak penghasilan orang pribadi. Nah, tadi Bapak Presiden datang itu dalam rangka membayar pajak penghasilan orang pribadi. Yang terbanyak itu adalah dari pajak penghasilan badan, ya. Saya angkanya itu kalau tahun lalu misalnya, sayang presentasinya nggak dibuat ini.
Januari Februari PPh itu kira-kira 40 berapa persen dari total penerimaan kita. 40 berapa ini? Sebentar. Oh, kalau digabung dengan migas. Kalau digabung dengan migas, dia 32,5 terhadap 59,4. Itu berarti hampir 60%. Itu dari pajak penghasilan, ya. Nanti nomor 2-nya adalah PPN, ya. Oke. Udah ya. Makasih.